Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas kitab Fathul Izar. Kitab Fathul Izar yaitu bab masalah rahasia bersenggama suami dan istri, ya, hubungan intim antara suami dan istri. Tapi sebelumnya, ya, subscribe dulu channel YouTube saya, ya. Yang belum subscribe, ya. Video ini saya buat untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak, ya, ataupun orang yang mau menikah, ya. Kalian harus tahu supaya apa? Keturunan yang kalian hasilkan itu bukan keturunan yang biasa, tapi keturunan yang luar biasa. Oh, sampai saya ini saking panasnya kitab ini sampai ngomongnya belepotan. Ya, keturunan yang akan kalian hasilkan, usahakan keturunan yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena kita pasti menginginkan anak yang soleh, yang soleha, yang hafal Quran, ataupun yang ilmu agama, yang mengerti ilmu agama dan menjalankan syariat Islam, ya kan? Nah, ulama itu menganjurkan untuk kita untuk menikah. Nah, bukan cuma ulama, Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan, dan Nabi Muhammad juga menganjurkan, dan ulama itu mengarang suatu kitab yaitu rahasia bersenggama, rahasia berhubungan suami istri. Karena apa? Nah, karena di sini yang namanya berhubungan suami istri itu jangan asal-asalan. Saya ingatkan, berhubungan suami istri jangan asal-asalan. Nanti apa? Nanti keturunan kita juga nanti asal-asalan. Tapi apa? Berhubungan intim dengan istri itu harus spesial, harus dengan koridor ataupun jalan yang dituduhkan, yang ditunjukkan oleh ulama. Seperti apa? Yaitu yang pertama ini cara berhubungan intim. Yang pertama kita cari dulu waktunya, ya, waktu untuk berhubungan intim. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keturunan yang soleh, yang soleha. Kita harus tahu ini di dalam kitab Fathul Izar. Ya, pertama kita harus tahu yaitu waktu itu sangat pengaruh. Kita membuat keturunan itu harus perhatikan waktunya. Jangan asal main hantem-hantem baik, main seruduk-seruduk baik, jangan. Ya, tapi kita harus memperhatikan waktunya. Ya. Yang pertama, barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka insya Allah anak yang terlahir akan hafal Al-Quran. Ingat, ya, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di malam Jumat ini sunnah Rasul, makanya malam Jumat, maka anak yang akan terlahir, ya, dia akan menjadi orang yang hafal Quran. Yang kedua, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Alhamdulillah, awas ya, jangan sekali-kali menyetubuhi istri kalian di malam Sabtu. Karena apa? Nanti anak yang akan kalian keluarkan atau akan kalian hasilkan itu akan bodoh. Ini kerja ulama, meskipun tidak dilarang, tapi ini waktu-waktu yang dianjurkan oleh ulama, yaitu jangan berhubungan di waktu-waktu yang tertentu, ya, yaitu barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Yang ketiga, barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya. Ya, kalau di malam Ahad, malam Minggu, ya, kita menyetubuhi istri kita di malam Minggu, maka anak yang akan lahir nanti, ya, akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari keturunan yang jelek-jelek. Ya. Yang keempat, barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, ini malam Senin, ya, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir dan miskin atau ridho dengan takdir Allah dan ketetapan Allah. Kalau kita menyetubuhi istri kita di malam Senin, maka anak kita akan fakir dan miskin. Tapi apa? Mempunyai hati yang ridho, mempunyai hati yang ikhlas, ya,
menerima takdir Allah, menerima apa yang diberikan Allah. Kalau kita menyetujui istri kita pada malam Senin. Selanjutnya, yang kelima, barang siapa yang menyetujui istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ingat ya, barang siapa yang menyetujui istrinya pada malam Selasa, maka anaknya akan terlahir itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya, yang keenam, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Ya, pada malam Rabu, barang siapa menyetujui istrinya ataupun yang perempuan itu disetujui oleh suaminya pada malam Rabu, maka anak yang akan terlahir akan menjadi anak yang cerdas, berpengetahuan, berwawasan, dan juga bukan cuma itu, tapi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Kamis. Barang siapa yang menyetujui istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Ketika malam Kamis, ya, kita bersetubuh dengan istri kita atau seorang wanita bersetubuh dengan suaminya, maka anak yang akan terlahir akan menjadi anak yang berhati ikhlas, menerima apa adanya, ikhlas, tenang. Dan 8, barang siapa menyetujui istrinya di malam hari raya, awas, ini larangan. Barang siapa yang menyetujui istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Ya, awas. Barang siapa yang menyetujui istrinya di malam hari raya, entah itu Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya, kita menyetujui istri kita di malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita setujui, orang-orang pada takbiran, kalian menyetujui istri kalian, maka anak kalian nanti akan mempunyai 6 driji. Driji kita kan 5. Nah, ya. Tapi kalau kalian, ya, maka ciri-ciri anak yang drijinya itu ada 6, berarti bikinnya itu ketika malam hari raya. Ini penjelasan oleh ulama. Ya, kalau ulama itu sudah diriset, sudah mujarobat, sudah terbukti, sudah teruji. Ya, makanya jangan sampai. Yang nomor 9, barang siapa menyetujui istrinya sambil bercakap-cakap. Menyetujui istri, hubungan intim dengan istri, atau istri berhubungan intim dengan suaminya sambil berbicara, sambil ngobrol, berhubungan intim sambil ngobrol. Wah, saking enaknya sambil ngobrol, maka anak yang terlahir akan bisu. Awas ya, kalau kalian ataupun yang nonton channel ini itu berhubungan suami istri, ya, terus sambil ngobrol, maka anak yang terlahir akan menjadi anak yang bisu. Naudzubillah. Selanjutnya, nomor 10, barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, ya, lampunya dimatiin. Barang siapa yang menyetujui istrinya dalam kegelapan, yaitu lampunya dimatiin, tidak dikasih penerang, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Ya, anak yang terlahir akan menjadi seorang dukun. Ya, anak yang terlahir akan gelap, akan hitam kulitnya. Nah, awas ya, jangan sampai kalian berhubungan suami istri dalam gelap-gelapan. Udah diterang-terangan kan sudah halal. Ya kan, ngapain di kegelapan? Ya kan, nah, tapi dikasih penerang yang terang. Kalau kalian mau punya anaknya putih terus bersih, ya, nah, kalian harus berhubungan badan dengan lampu yang terang. Insya Allah anaknya itu putih. Insya Allah. Selanjutnya, yang 11, barang siapa menyetujui istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan dan cantik. Nah, ini ya, kalau kalian mau mempunyai anak yang tampan atau mempunyai anak yang cantik, maka ketika kalian berhubungan intim, berhubungan suami istri, ya, lampunya jangan dimatiin, tapi lampunya diterangin. Pasang lampu di kamar itu 40 watt ataupun 60 watt, 70 watt, 100 watt lah, gitu, supaya terang, ya. Jangan sampai gelap-gelapan. Kalau gelap-gelapan nanti jadi penyihir anaknya, naudzubillah, ya, ataupun anaknya nanti gelap. Ya, tapi kalau kita mau anak kita tampan, anak kita cantik, ya, kalau ketika berhubungan badan jangan dimatiin lampunya. Paham? Selanjutnya,
Nomor 12, barang siapa menyetubuhi istrinya sambil melihat auratnya, sambil melihat vaginanya, maaf ya, sambil melihat anunya, ya, ketika kita berhubungan intim sambil melihat anunya. Nah, ini yang akan terjadi. Maka anak yang terlahir akan buta mata dan buta hati. Kalau kita berhubungan badan, ya, kita liatin itu anunya istri itu, maka anak yang akan terlahir akan menjadi anak yang buta mata dan buta hati. Alhamdulillah. Makanya hindari hubungan badan. Paham? Nah, selanjutnya yang nomor 13, barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon. Awas, menyetubuhi istri di bawah pohon, kayak nggak ada tempat lain, ya kan? Sudah ke hotel deh, ke rumah wae, yang nggak usah yang macam-macam, mau di bawah pohon. Di bawah pohon yang biasa berbuah, ya, pohon mangga, pohon pisang, kita berhubungan. Apa kalian berhubungan badan di pohon pisang? Maka yang terjadi adalah apa? Maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi. Nanti anak kalian itu akan mati karena besi, entah itu ditusuk, entah itu digorok, ya. Itu karena apa? Karena orang tuanya itu berhubungan badan di bawah pohon yang bisa berbuah, ataupun anaknya tenggelam, ya, hanyut di sungai, entah hanyut di sungai, entah hanyut di samudra, nah, ataupun keruntuhan pohon, ya. Makanya jangan sampai kalian berhubungan badan dengan istri di bawah pohon yang bisa berbuah, ya. Nah, itu hari-hari atau waktu-waktu yang berpengaruh untuk menghasilkan keturunan yang baik. Awas, hati-hati, jangan main serudung, ya. Kalau kalian mau anaknya itu anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya, dan bersyukur pada orang tuanya, apalagi mau anak yang hafal Quran. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ya, tinggal dilakukan. Mana hari-hari yang menjadi larangan, mana hari-hari yang jangan sampai kita lakukan, ya. Meskipun boleh, bisa hukum harful lakum fatu haktakum anasitum, meskipun boleh, datangilah yang namanya istri-istri kalian itu adalah sawah ladang kalian, maka datangi sawah ladang kalian kapanpun kalian mau. Itu perintah Allah. Tapi apa? Ulama itu memberikan suatu ilmu bahwasanya kalau mau anaknya hafal Quran, berarti harus berhubungan badan, dan itu di malam Jumat, ya, jangan sampai sembrono. Alhamdulillah, saya telah membahas kitab panas, yaitu kitab Fathul Izar. Semoga kitab ini, keterangan ini bisa bermanfaat. Awas, hindari waktu-waktu terlarang, hindari waktu-waktu yang menyebabkan keturunan kita bukan keturunan yang luar biasa, ya. Hindari. Kalau kita mau anaknya soleha, maka hindari waktu-waktu yang menyebabkan anak kita menjadi anak yang kurang soleh. Ya, seperti halnya kita membuat adonan, ya, tidak sekonyong-konyong kita buat asal buat, tidak. Begitu pun anak, ya, jangan sekonyong-konyong kita asal buat, tapi tidak, ya. Kalau kita mau anak yang berkualitas, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kita harus perhatikan waktu-waktunya ketika kita membuat anak tersebut. Alhamdulillah, pengajian kali ini kita selesai, kita sudahi, ya. Yang belum subscribe, maaf sekali lagi kalau keterangan saya ini terlalu cepat ataupun keterangan saya ini terlalu vulgar, maaf, ya, karena supaya kita paham, sama-sama paham, ya. Satu lagi, video ini saya bikin untuk bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang yang mau menikah dan orang yang sudah menikah. Oke, ya. Saya minta doanya dan minta dukungannya, yaitu subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa aktif membagikan ilmu-ilmu syariat, dan saya akan segera membuat video tentang penarikan benda pusaka ataupun video tentang ruqyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.